Proses difusi ini menimbulkan fenomena-fenomena kebudayaan yang bermacam-macam dan seringkali menarik. Ada yang disebut culture complex ya. Culture complex ini bisa disebut sebagai gabungan dari unsur-unsur budaya yang menyebar antar kebudayaan. Jadi dari budaya mana tadi, misalnya tadi dari luar kemudian nyampe di Nusantara ya. Dan perlu diingat bahwa proses difusi itu tidak cuma satu pelaku, dua pelaku, tapi bisa banyak pelaku. Dalam hal yang tadi budaya luar yang masuk ke kita bukan dari satu sumber saja, tapi bisa dari berbagai sumber. Yang menariknya adalah saat sumber-sumber yang berbeda tersebut itu kemudian bisa bergabung, ya, membentuk yang mungkin namanya hibrid juga ya, atau ya tadi kultur kompleks tadi saat di Nusantara. Nah, kita ambil contoh kalau di Nusantara ada yang namanya musik dangdut. Musik dangdut itu ternyata bisa dikatakan culture kompleks karena dia awalnya memang musik dari ada nuansa Timur Tengah, ya. Kemudian juga ada musik nuansa Melayu, ya, nuansa India, dan begitu di Indonesia semua bergabung itu, jadi yang namanya dangdut. Ya. Nah, kita ambil contoh lain juga yang di luar negeri, ya, terutama di Jepang. Ya, ada yang namanya fashion, bentuk fashion. Kalau tadi musik ya, sekarang fashion. Gaya fashion disebutnya Gothic Lolita. Nah, Gothic Lolita ini keduanya adalah gabungan dari Gothic dan Lolita ya. Gothic itu adalah gaya fashion yang serba hitam ya. Ini berkaitan dengan gaya hidup yang disebutnya vampiris ya, yang serba gelap-gelap atau baju hitam, dan malah ada konotasi dengan ini ya, maaf saja ya, satanisme kayak gitu ya. Sementara Lolita itu adalah gaya-gaya busana yang serba centil, yang menyerupai boneka-boneka Prancis, yang rambut dikepang, pakai pita, pakai rok berenda-renda, frill gitu ya, drapery ya, yang imut-imut lucu gitu ya, boneka-boneka Prancis. Nah, keduanya sama-sama bukan dari Jepang, dan keduanya juga tidak saling kenal di aslinya. Yang satu mah vampir, yang satu mah boneka ya, yang satu imut, yang satu serem. Tapi begitu di Jepang, keduanya tanda kutip menikah, kawin, bergabung. Jadilah fashion Gothic Lolita. Yang mungkin dipopulerkan oleh grup band ini ya, Baby Metal ya, kalau Anda tahu Baby Metal ya. Nah, bayangkan ya, maunya serem, tapi imut. Ya. Udah mau gelap-gelap, celak mata, keras-keras, tapi pakai renda-renda, dikepang ya. Dan suaranya yang disebut Jepang tuh kawaii gitu ya. Nah, itu yang aneh gitu. Nah, itu kultur kompleks karena itu cuma terjadi juga di negara Jepang, tidak di negara asalnya. Nah, itu sama dengan halnya dangdut, sama halnya dengan Gothic Lolita, itu bisa kita anggap sebagai culture kompleks. Berikutnya adalah proses pembelajaran unsur budaya asing oleh suatu masyarakat, atau mudahnya kontak budaya ya. Nah, dalam kotak budaya ini ada beberapa konsep, tapi mungkin ada dua hal yang kita akan bahas. Pertama yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu namanya akulturasi. Kedua ada yang namanya asimilasi. Untuk akulturasi ini paling sering dibahas ya, sejak mungkin Anda masih SMP, SMA gitu, sering mungkin. Nah, apa itu akulturasi ya? Di sini disebutkan bahwa akulturasi adalah proses sosial ya, proses sosial timbul apabila kelompok manusia dengan budaya tertentu ya, dihadapkan dengan unsur-unsur budaya yang datang dari luar, budaya-budaya asing, dan mereka bertemu dalam waktu yang sangat lama, cukup intensif, dengan sedemikian rupa sehingga akhirnya budaya asing itu diterima secara lambat laun, diterima dan diolah ke dalam budayanya sendiri. Tapi budaya sendiri itu justru budaya yang baru itu memunculkan kepribadian dari si penerimanya. Ya. Ini memang kedengarannya agak rumit, tapi sebagai contoh kalau kita lihat perkembangan candi ya. Nah, candi ini di Indonesia ya, itu ada dua macam, ada candi sebagai tempat peribadatan agama Hindu dan ada candi sebagai tempat peribadatan agama Buddha. Baik candi beragama Buddha dan Hindu itu keduanya berasal dari negara asalnya yaitu India ya. Bentuknya biasanya candi-candi yang dari India itu bentuknya lebih gempal-gempal ya. Dan kalau kita lihat bahwa candi-candi peribadatan di Jawa misalnya ya, terutama di Jawa Tengah,
itu kita sebut saja Mendut, Kalasan ya, Pawon dan sebagainya. Itu bentuknya tambun-tambun. Itu gemuk-gemuk gitu, tebal. Dan kita lihat tuh di India seperti itu. Itu sekitar abad 8-9 Masehi. Tapi kemudian lambat laun sekitar abad 13 ya, kekuasaan pusat-pusat kerajaan yang tadinya di Jawa Tengah itu pindah ke Jawa Timur. Tentu masih ada tempat peribadatan seperti candi ya yang beragama Hindu ya. Tapi wujudnya mulai berubah di situ. Berubah menjadi lebih ramping ya. Kalau yang tadinya gemuk itu sekarang jadi ramping gitu ya. Yang tadinya mungkin belum senam dia, sekarang udah banyak olahraga kalau orang tuh ya, makanya dia ramping gitu. Nah, ini bentuk yang tidak ada di negara asalnya. Jadi mulai kelihatan di sini bahwa ini bentuk seperti ini khas di Jawa, dalam hal ini Jawa Timur. Sementara di Indianya tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Itulah akulturasi. Akulturasi jadi kalau kita lihat bahwa awalnya sebelum memeluk agama Hindu dan Buddha di Nusantara itu mereka masih menganut agama leluhur, yaitu seperti animisme, dinamisme dan sebagainya. Nah, tentunya tempat peribadatan agama Hindu dan Buddha itu ada sesuatu yang baru datang. Ya. Dan kemudian karena raja dan masyarakatnya memeluk keyakinan Hindu dan Buddha tersebut, maka termasuk juga dengan artefak-artefaknya, dalam hal ini adalah tempat peribadatan. Itu yang di Indonesia disebutnya candi. Mungkin kalau istilahnya ada kuil ya atau apa dan sebagainya. Nah, berarti candi itu sesuatu yang baru dan kemudian terjadi serangkaian proses yang akhirnya membuat candi itu berakulturasi menjadi mewakili khas Nusantara ini. Dalam hal ini adalah khas Jawa. Tahapan akulturasi ada beberapa, mencakup beberapa tahap ya. Itu ada awalnya disebut adopsi ya. Yang disebut adopsi di sini adalah saat unsur budaya asing. Kita ambil contoh yang tadi adalah candi ya. Candi sebagai artefak agama Hindu dan Buddha itu masuk ya. Maka dia diterima karena memang fungsinya sebagai tempat peribadatan ya. Dan dia diterima sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian ada kebutuhan untuk membangun tentunya ya, membangun candi-candi di tempat-tempat lain. Tentunya dia akan meniru dari model yang sudah ada ya, yaitu model-model yang ada di India. Makanya sebenarnya bentuk-bentuk ini terjadi peninggalannya ada di Jawa Tengah ya. Bentuk-bentuk candi di sana cenderung lebih gempal-gempal seperti Plausan Lor, Kalasan, bentuk Pawon itu gempal-gempal dan lebih menyerupai dengan di India sana ya. Tapi berikutnya beberapa waktu kemudian pusat kekuasaan bertukar ya. Jadi awalnya ada di Jawa Tengah sekitar Merapi, kemudian ganti ke Jawa Timur. Nah, di sana mulai ada penyaringan dan penyesuaian dengan budaya setempat. Jadi ada usaha-usaha untuk memberikan warna lokal yang mencoba membedakan diri dengan yang versi India. Dalam hal ini terjadi pada candi. Candi juga mau dicoba dibedakan dengan yang mirip India tadi. Nah, ini yang disebut dengan kompromi dan integrasi ya. Yang berkompromi di sini tentunya adalah yang sisi Indianya. Dia berkompromi tanda kutip mengalah seperti itu dan di sini memberi jalan bagi yang versi lokalnya. Jadi ada warna lokal yang dimaksud. Dan hasilnya adalah candi-candi yang di Jawa Timur yang umumnya mengacu pada Kadiri, Singosari dan Majapahit ya. Nah, bentuk-bentuk yang lebih ramping ya, lebih memanjang tinggi, berbeda dengan yang di Jawa Tengah yang lebih gempal. Nah, sebagai contoh mungkin gerbang candi di Trowulan yang oleh Bajang Ratu ya, yang sangat memanjang tinggi itu sangat berbeda ya. Dan kita tidak akan mendapati itu di India. Nah, di sini jadi ada warna lokal yang muncul. Nah, ini yang hasil ini yang disebutnya dominasi. Jadinya lebih kelihatan Jawanya ketimbang Hindunya. Untuk kasus candi di Majapahit ini. Dari situ sebenarnya akulturasi sudah beres, tapi ini membuka jalan bagi tahap berikutnya yang sebutnya kreasi. Nah, ini yang menarik karena kreasi ini kadang tidak terduga juga ya. Sebagai contoh adanya tempat peribadatan agama Hindu di Bali yang namanya pura. Ternyata pura itu adalah perkembangan lebih jauh lagi dari bentuk candi. Ya. Apabila candi itu
sifatnya vertikal ke atas ya, itu terdiri dari 3 struktur, yaitu strukturnya 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan kepala. Nah, ternyata struktur tersebut yang tadi ke atas direbahkan ke belakang, dan itu terjadi pada pura. Pura juga sama, strukturnya terbagi 3. Ada yang depan, tengah, dan belakang. Belakang itu yang dianggap adalah dari kepala candi itu. Nah, ini adalah bentuk kreasi yang sama sekali baru ya, dalam artian dia kelihatan jejaknya memang dari candi, tapi ini munculkan suatu bentuk baru. Nah, ini adalah kelanjutan dari akulturasi. Nah, itu mungkin yang menarik dari akulturasi, dia membuka peluang bagi munculnya artefak-artefak baru dalam kebudayaan. Banyak sekali contoh akulturasi dalam kebudayaan Indonesia ya. Kalau kita ambil contohnya misalnya di Pulau Jawa ya. Misalnya keraton yang sekarang berdiri ya, keraton-keraton misalkan di keraton di Surakarta, Solo, atau di Jogja ya, dimana itu mencirikan adanya akulturasi. Sebagian kita lihat seperti bangunan barat, tapi sebenarnya dia struktur dalamnya itu denahnya mengikuti kosmologi Jawa ya. Jadi itu jelas adanya akulturasi. Begitu juga dalam pakaian ya, pakaian resmi, pakaian busana adat, busana keraton misalkan Sultan Hamengkubuwono ya di Jogja, di mana dia mengadopsi, sebenarnya kalau kita lihat atasnya itu adalah adopsi dari busana barat, sebenarnya tuxedo itu ya, yang disebut beskap itu sebenarnya mewarisi baju barat, tuxedo ya. Kemudian ada topi atau sebutnya kuluk gitu ya, yang meninggi ke atas, itu sebenarnya adopsi juga dari Turki ya, makanya Turki bedanya merah gitu ya, seperti itu. Dan sebagainya. Tapi kita lihat masih menggunakan jarik ke bawahnya. Dan juga secara keseluruhan tidak lagi dipandang bahwa ini dari Eropa atau dari Turki ya, tapi semua dianggap itu adalah busana baju kebesaran Raja Jawa. Nah, itu membuktikan bahwa semua sudah diterima sebagai bagian dari budaya sendiri, dan bahkan diberikan warna yang tidak ada. Seperti tadi kuluk itu tidak lagi merah seperti Turki yang merah polos, tapi ada beberapa sulaman emasnya yang hitam ya. Kemudian juga beskapnya juga ada hiasan-hiasan yang memang khas dari Pulau Jawa. Oke, satu lagi yang mungkin contoh akulturasi yang mungkin sering kita tidak menduga ya, makanan, kuliner. Bagi Anda yang senang bersantap, makan-makan, nah, ini luar biasa ya, karena ternyata kuliner-kuliner juga adalah contoh atau produk dari proses akulturasi. Anda siapa yang tak kenal bakmi ya, bakso, tahu, dan sebagainya, siomay, bakwan ya, cuanki dan sebagainya. Dan ternyata kita tahu betul bahwa bakso, tahu ya, itu kan semua adalah dari budaya Tionghoa ya, dari negeri Tiongkok sana, yang dibawa ke sini oleh para imigran orang Tionghoa sini ya, dan kemudian memperkenalkan makanan-makanan tersebut. Banyak lagi, ada bacang ya, ada mochi ya, dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah saat di sini dia mengalami akulturasi tadi ya, ada warna-warna lokal yang tidak didapati di negeri aslinya. Untuk kasus tahu misalnya, tahu kan di sana disebutnya tofu ya, muncul yang namanya tahu Sumedang, ada tahu pong ya, yang coba jenis tahu Sumedang tuh yang keras di luar, empuk di dalam ya, di ini dengan keranjang namanya bongsang itu. Coba Anda cek ke Beijing gitu ya, Anda cek ke mana, daerah Kaifeng sana, daerah Ningxia atau Tianjin atau apalah ya namanya, Anda cek ada nggak tahu Sumedang seperti itu? Nggak ada. Kalau Anda ternyata bisa dapat di sana, ya silahkan bawa oleh-olehnya ke sini ya. Oke. Yang lainnya ada bakmi Jawa, udah itu kan udah dari namanya ya. Ini bakmi tapi diolah dengan rasa Jawa, dengan bumbu-bumbu dengan bahan-bahan yang diolah. Nah, ini membuktikan bahwa kuliner banyak yang memang betul hasil akulturasi ya, dan sudah menemukan bentuknya yang khas yang tidak akan didapati di negeri aslinya. Oke, asimilasi ya, gitu ya. Asimilasi itu disebutkan sebagai pembauran dua budaya yang membentuk budaya baru. Ya. Nah, di sini budaya baru itu jadi mandiri ya, dia walaupun kita masih bisa mendapati budaya aslinya, tapi dia menjadi suatu budaya baru. Ya.
Dan ini adalah suatu cara untuk mengurangi perbedaan, ya, perbedaan antara unsur-unsurnya. Jadi menyatukan ragam budaya tersebut untuk membentuk budaya baru sama sekali. Nah, kita ambil contoh mungkin budaya Betawi ya. Budaya Betawi ini sangat kompleks sebenarnya. Di satu pihak dia ada unsur Melayu, ada unsur Sunda, Jawa, tapi kemudian juga ada Cina, Arab, India, dan bahkan Eropa. Nah, kita bisa lihat dari adat kawinannya, dari bahasanya, dari kulinernya, ya, bahwa sampai ke musiknya yang namanya tanjidor. Ya. Ya, tanjidor itu ada instrumen-instrumen yang didatangkan dari Eropa, ya. Seperti ada penggunaan trombon, ya, kemudian biola. Lalu upacara nikahannya, mempelai perempuan menggunakan busana seperti Cina, sementara mempelai laki-lakinya menggunakan busana Timur Tengah, dan penggunaan petasan. Ya. Sementara dalam Melayunya itu seperti pencaksilat, ya, silat Betawi, ya, dan juga penggunaan peci sebagainya. Bahasa juga lebur ya di situ. Ada separuh bahasa Melayunya, bahasa Sundanya ada Jawanya, ada Hokiannya, bahasa Cinanya dan sebagainya. Nah, itu adalah bukti dari asimilasi, kontak budaya yang melahirkan suatu budaya baru. Asimilasi ada dua macam ya. Ada yang posisinya antara budaya luar dan budaya dalam itu sama kuat, sehingga keduanya bertemu dan melahirkan budaya baru. Tapi ada juga saat yang tidak sebanding, di mana ada budaya yang lebih besar, dan budaya yang lebih besar itu menyerap, sehingga budaya yang lebih kecil itu hilang. Misalnya. Itu makanya disebutnya asimilasi seperti itu.